Berdesak-desakan. Itulah keluhan yang kerap kali dilontarkan penumpang KRL Jabodetabek terlebih di jam sibuk. Impor gerbong kereta bekas pakai dari Jepang dianggap sebagai solusi mengatasi tingginya volume penumpang. Namun, upaya PT Kereta Komuter Lain Indonesia (KCI) untuk melakukan impor KRL tersebut terhalang restu Kementerian Perindustrian dan DPR. Apakah impor kereta merupakan kebutuhan mendesak? Lalu, bagaimana keseriusan pemerintah mengupayakan fasilitas transportasi publik? Sobat bisnis, inilah Fokus. Kepadatan penumpang di stasiun, bahkan di dalam kereta, menjadi pemandangan yang lumrah setiap harinya. Oleh sebab itu, banyak anak kereta atau angker meminta agar PT Kereta Komuter Indonesia (KCI), operator KRL Komuter Lain, segera menambah jumlah kereta. Namun faktanya, justru PT KCI mencatat sebanyak 10 rangkaian KRL memasuki masa pensiun pada 2023. Dan 19 rangkaian sisanya pensiun pada 2024 dari total 106 rangkaian. Berangkat dari masalah tersebut, PT KCI berencana untuk impor KRL bekas pakai dari Jepang. Namun, anggota Komisi 6 fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanti, justru mempertanyakan urgensi impor gerbong kereta listrik dalam rapat dengar pendapat di gedung DPR Senin 27 Maret. Evita menyebut tanpa impor gerbong kereta tak akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kekacauan transportasi tersebut. Sekarang apakah kita chaos? Kalau kita tidak import ini barang, apakah kita chaos? Karena import pun itu kan sudah lewat. Kita kan biasanya chaos itu di tahun baru. Kita biasanya chaos itu kan di lebaran. Ini kan udah lewat semua kekeosan kita. Apakah memang ini suatu urgensi yang kalau kita tidak import ini chaos? Nah, itu juga menjadi pertanyaan bagi saya, Pak. Evita menilai munculnya keinginan impor kereta bekas berasal dari gagalnya PT KAI dalam melakukan perencanaan. Penolakan tegas juga datang dari anggota Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade. Politisi Gerindra tersebut mengaku telah mewanti-wanti KCI sejak Januari 2021 untuk memesan kereta kepada PT Inka Persero sehingga impor tak perlu dilakukan. Sayangnya, pemesanan tersebut baru dilakukan 9 Maret 2023 ini dengan dalih pabrik PT Inka baru diresmikan, padahal pabrik sudah siap sejak 2020 silam. Bahwa awal 2025 baru terjadi, barangnya sudah bisa terkirim. Berarti gedung kosong itu 2021 sudah bisa memproduksi dan 2022 udah sampai, Pak. Jujur, Pak. Jangan berikan informasi yang sesat dan salah ke masyarakat kalau kita hanya pengen impor gitu loh. Langkah impor kereta bekas dari Jepang dipilih KCI dengan alasan harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan memesan KRL baru. Dirut PT KAI Persero Didik Hartantio menyatakan, kemampuan PT KCI untuk membeli KRL baru sangat terbatas. Lantaran, keuntungan PT KCI hanya dipatok 10% saja akibat adanya Public Service Obligation. Untuk pengadaan 16 trainset kereta baru melalui PT Inka saja, PT KCI setidaknya membutuhkan modal dari PT KAI sekitar 800 miliar rupiah hingga 1 triliun rupiah. Didik menjelaskan harga satu KRL baru sebesar 20 miliar rupiah, sehingga satu trainset KRL baru mencapai 200 miliar rupiah. Angka tersebut sangat besar jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membeli KRL impor bekas. Didik merinci, satu KRL impor bekas seharga 1,6 miliar rupiah, sehingga satu trainset KRL impor bekas menjadi 16 miliar rupiah. Jadi posisi hari ini dengan pengadaan kita 16 trainset yang baru, kemudian kami juga dapat
misalnya suntikan dari pemegang saham dari PT KAI yaitu 800 miliar dengan kondisi keuangan kami yang kita marginnya dibatasi 10% dari PSU-nya keuntungannya. Kondisi finansial kita kalau secara keuangan kalau kita nambah utang agak berat. Selain lebih murah, menurutnya setelah KRL bekas dilakukan konservasi masih dapat digunakan hingga 15 tahun tergantung jaminan suku cadang atau spare part-nya. Sayangnya, Kementerian Perindustrian menolak memberikan rekomendasi izin impor rangkaian KRL bekas pakai Jepang karena bertolak belakang dengan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Dodi Widodo menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu melakukan impor gerbong KRL karena PT Inka mampu memproduksi semua kebutuhan kereta di dalam negeri. Setelah larangan impor tersebut, PT Industri Kereta Api Persero menawarkan opsi retrofits untuk rangkaian KRL milik PT Kereta Komuter Indonesia yang akan dipensiunkan pada 2023-2024. Direktur Utama PT Industri Kereta Api Inka, Eko Purwanto menjelaskan, retrofit atau revitalisasi bisa menambah usia pakai KRL bekas pakai asal Jepang hingga 10 tahun mendatang. Opsi retrofit adalah menggantikan atau pembaruan teknologi atau fitur baru pada rangkaian kereta lama. Eko memproyeksikan proses manufaktur pada retrofit KRL lama membutuhkan waktu sekitar 16 bulan mencakup beberapa tahap. Beberapa keuntungan dari opsi retrofit adalah lebih efisien, membutuhkan sedikit perawatan, dan adanya jaminan suku cadang. Sekarang sedang melakukan kajian tentang retrofit KRL yang ada di KCI dan kebutuhan waktu untuk melakukan retrofit itu perhitungan kami ada di 16 bulan dan bisa menambah lifetime-nya itu sekitar 10 tahun, di atas 10 tahun. Eko menambahkan, Inka belum dapat memastikan seluruh rangkaian KRL yang dipensiunkan pada 2023-2024 akan diretrofit. Menurutnya, keputusan tersebut akan bergantung pada PT KCI sebagai operator KRL Jabodetabek dengan menunggu hasil audit BPKP. Namun, PT Inka bersama dengan KAI Komuter telah sepakat melakukan pengadaan 16 transit KRL dengan nilai 3,8 triliun rupiah dan dipenuhi pada 2025. Eko mengatakan Inka dan KAI Komuter telah memfinalisasi desain teknologi untuk armada KRL anyar yang diyakini telah memiliki tingkat komponen dalam negeri sekitar 45%, bahkan berpotensi mencapai sekitar 50%. Apakah pemerintah akan mengedepankan ketergantungan impor KRL bekas pakai sehingga anak kereta diminta untuk lebih bersabar menunggu proses retrofit dari KRL selesai sembari tetap menikmati hari-hari berdesakan? Atau memilih jalan impor dengan dalih menghadirkan transportasi publik yang memberikan kenyamanan bagi masyarakat?